Kalau negara tercinta saya, Republik Indonesia, yang notabene selalu membicarakan tentang agama, apalagi soal penistaan agama yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang waria yang bernama Isa Zega, yang sudah melakukan ibadah umroh 4 kali dengan menggunakan pakaian perempuan, dan saat di Madinah dan di Mekah, bahkan di Masjid Qoba, dia berada di saf perempuan mengenakan pakaian perempuan, lama menanganinya, tidak ditangkap-tangkap. Besok itu waria Isa Zega dipaksa pulang pakai maskapai Malaysia Airlines. Tanggal 20 jam 3 sore sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau lama penanganannya, siapa yang mau ikut saya? Saya mau ke bandara, mau menjemput waria Isa Zega. Yang mau ikut boleh, karena Indonesia ini tidak adil. Giliran penista agama yang lain langsung dilibas. Waria Isa Zega enggak, lama banget. Ini untuk semua ustadz APK yang ngerti sama agama Islam deh. Indonesia ini kan apa-apa agama. Nah, Pak, ini yang namanya waria Isa Zega ini adalah sampel, Pak, dimana seorang transgender yang mengolok-olok agama Islam, menista agama. Dia berulang kali dengan sombongnya bahwa dia adalah seorang perempuan, bisa masuk ke Masjidil Haram, bisa melakukan ibadah umroh berkali-kali. Kita nggak usah ngomongin ibadah umrohnya deh, Pak. Itu ibadah umroh itu tuh hak manusia, tapi bodoh aja dia kalau pakai baju perempuan, ibadahnya juga nggak bakal diterima. Bagaimana kalau seorang waria Isa Zega ini sholat di masjid yang ada di Indonesia dan dia ada di saf perempuan? Bagaimana itu kalau dia berdempetan atau dia ngambil wudhu di tempat perempuan, di mana perempuan itu memang selalu pakai hijab, nggak pernah lepas pasang kayak saya, Pak? Coba hukumnya gimana? Hukum kalau yang namanya waria Isa Zega ini sampai nggak dikasusin atau sampai dilepas, nggak dipenjara, udah yang namanya penistaan agama nggak usah ada aja. Banyak kok contoh-contoh penistaan agama. Nina Mukherjee makan babi, cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim, dibilang penista agama. Ahok kepleset, penistaan agama. Banyak banget penistaan agama. Gue nggak ngerti. Lagi gue bingung ya sama Indonesia ini. Kenapa laki-laki potong perkutut tuh bisa disahin loh, kelaminnya dijadiin perempuan. Kalau dia potong perkutut, ya udah potong perkutut aja, jenis kelaminnya tetap laki-laki. Kenapa juga warga pengadilan Indonesia ini disahin? Nih Pak, kalau nggak dipenjara nih si Sarul waria Isa Zega nih, nanti bakal banyak nih Pak waria-waria yang sholat pakai mukena, ya, sholat di masjid yang ada di Indonesia. Kasihan Pak, perempuan yang memang dia pakai kerudung dari dulu, tiba-tiba harus dilihat auratnya karena dia harus ngambil wudhu di tempat perempuan juga, terus taruh di saf perempuan juga. Kayak mana Pak? Pikirin deh Pak, puyeng banget Pak. Sarul waria warwerwor Isa Zega, kalian laporin deh yang banyak di kota-kota kalian, laporin ke Polres ke Polda ke Polsek boleh. Semakin banyak yang laporin si waria Isa Zega ini berangkat umroh penistaan agama, semakin cepat dia dipenjara. Yakin kalau kalian banyak yang laporin, ya, itu dia sampai Jakarta, masuk visanya dicap, jebret, paspornya di Indonesia langsung ditahan, langsung. Nanti kamu dikit-dikit lapar, udah 46 kamu. Akunnya si waria digembok ya. Kalau tahu digembok jangan di follow. Kalian juga kadang-kadang warga Indonesia ini aneh juga. Udah tahu dia penistaan agama, udah tahu dia waria, masih manggilnya mami. Bahas Suneo ke apa yang mau dibahas dia udah jelek udah. Dia mau ngomong apa juga jangan percaya dah. Kebanyakan bohongnya.
Polda Sulsel bagaimana, Ami? Ya lu tanyalah sama Polda Sulsel, ada apa mereka nggak nahan tersangka padahal ancaman hukumannya di atas 12 tahun penjara. Di atas 4 tahun penjara aja wajib di penjara, apalagi di atas 12 tahun. Kalian tanyalah sama Polda Sulsel, jangan tanya sama gue. Gue ini bukan humasnya Kapolri, bukan humasnya Polri, bukan. Kang Semir gimana, Mame? Kang Semir, lu tanya sendiri lah sama dia kabarnya gimana, ngapain lu tanya sama gue? Kangen Loli, nggak masuk akal kangen Loli. Emang lu siapa temennya? Kadang-kadang netizen ini suka ada gila-gilanya. Gak usah repot-repot, makasih. I am so fun that you will still get to go to your concert. Really, absolutely. With me. I'm going to sit right next to you and we're going to hold hands and we're going to put our hands in there and we just up there. I'll win on this. Me too. Let's do this. Bahas Agus sedih, aduh capek banget bahas gembel begitu. Sebetulnya apa sih yang kalian permasalahkan tuh dari Agus? Dari semua masalah Agus sedih ini apa sih kalian permasalahkan? Sebetulnya kan mereka aja yang ngejelimet sama permasalahan mereka sendiri. Agus minta uangnya kembali, yang uang dari hasil donasi. Novi uangnya sudah dikembalikan ke Novi. Novi juga apa yang dipermasalahkan menjadi besar begini. Biarlah dia mau pakai untuk apa kayak uangnya, terserah dialah nih. Kalau kalian tanya pendapat gue terakhir nih ya, ini pasti banyak yang ngerekam nih, denger ya. Gak usah lagi bahas Agus sedih ya. Ini tuh sebetulnya berkutik sama uang donasi doang yang sudah dikembalikan ke Novi. Novi juga kebanyakan tingkah ya. Kalau mau bantu orang nggak usah selalu direkam, bantulah seikhlasnya, nggak usah dikit-dikit direkam. Uang yang hasil donasi yang diberikan ke Agus sudah masuk ke rekening pribadinya, sudah dikembalikan ke Novi. Novi mempermasalahkan kenapa Agus pakai untuk kebutuhan yang lain-lain bukan berobat, urusan dia. Sekarang Agus mempermasalahkan Novi, si Agus minta uangnya kembali. Kan itu aja sebetulnya, berkutak di situ. Apa permasalahannya sebetulnya? Novi yang membesar-besarkan uang hasil donasi yang tidak sesuai keinginan dia. Harusnya keinginan dia itu uang donasi untuk berobat ya dipakainya berobat. Nah, si Agus ini yang disiram pakai air keras dikasihlah sama orang-orang baik ini donasi ke rekening pribadinya dia pergunakanlah untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya heboh sama Agus, dikembalikan uangnya ke Novi. Kan begitu kan? Apa yang mau dipermasalahkan? Sebetulnya ini tuh permasalahannya soal uang sekarang. Si Agus dan lawyernya minta uang itu dikembalikan karena itu haknya Agus. Si Novi pula ini pengen cari-cari panggung terus. Setiap menolongin orang dimasukin ke YouTube. Memang mungkin itu cara dia untuk membantu orang, tapi nggak semuanya yang dibantu harus dimasukin ke YouTube deh. Apalagi capek banget berputar-putar di situ. Ini tuh nggak harus dibahas sampai ke nasional lagi. Agus nih nggak penting. Kalian belain Novi, kalian juga salah. Kalian belain Agus, kalian juga salah. Semuanya salah. Novi jadi besar kepala karena disupport kalian. Agus juga jadi besar kepala
karena disupport sama lawyernya. Ujung-ujungnya kan sebetulnya duit ini permasalahannya. Apa yang mau dibahas? Makanya menurut gue, uang yang sudah masuk ke rekeningnya Novi yang sudah dikembalikan sama Agus ini, ya sudah jangan dikembalikan, cash close, duitnya taruh. No, kan banyak nih, di Indonesia lagi banyak bencana alam. Bencana alam gunung erupsi tuh, di Wakotobi atau di mana tuh? Di Nusa Tenggara Utara apa Nusa Tenggara Timur, gue lupa. Taruh uangnya ke situ, udah selesai. Cash close, end of story. Segala Farhat lah ngomongin gua urusin aja kontrakan. Gua nggak punya kontrakan. Pancing kan gue nggak punya kontrakan, Farhat. Rumah gua udah lunas, semua udah lunas. Nggak punya gua kontrakan. Nggak ada gua ngontrak. Itu rumah gue yang lagi dibangun tuh, satu yang belum jadi, Nava Park, Lenten tuh. Tanya harganya di situ berapa, dan itu juga belum jadi. Lagi tahap pembangunan. Jadi Farhat juga kalau ngomong jangan ngasal ya, Bang Farhat. Jangan ngasal. Gue juga nonton tuh yang lo ditanya soal gue. Katanya Nikmir suruh urusin aja kontrakannya, rumah kontrakan. Gue nggak ada yang ngontrak.